Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau PSE Ibu Dr. Mukti Widayati Magister Humaniora dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran mendalam yang telah saya susun, yaitu Bahasa Indonesia kelas 6 dengan materi memahami makna denotatif dan konotatif dalam cerita rakyat. Di dalam modul ini saya tidak hanya memfokuskan pembelajaran pada kemampuan akademik peserta didik dalam menentukan makna kata, tetapi saya juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE ke dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik diharapkan tidak hanya mampu memahami materi bahasa Indonesia ini, tetapi mereka diharapkan juga mampu mengenali dan mengelola diri, bekerja sama, menghargai pendapat teman, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Langsung saja kita masuk ke dalam modulnya. Untuk yang pertama di sini ada bagian A, identitas modul, ada penyusun, nama instansi sekolah, tahun ajar sampai dengan hari atau tanggal pelaksanaannya. Untuk penyusun di sini tentunya saya Rido Pradana, instansi tempat sekolah PPL yang saya tempati saat ini di SD Negeri Mertan 01. Modul ini ditunjukkan untuk peserta didik kelas 6 sekolah dasar dengan materi yaitu menentukan makna denotatif dan konotatif di dalam cerita rakyat dengan menggunakan cerita Tari Guel sebagai bahan bacaannya. Pemilihan cerita rakyat ini bertujuan agar pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi peserta didik dapat memahami penggunaan kata berdasarkan konteks melalui cerita yang memiliki nilai budaya dan pesan moralnya. Dengan demikian, nantinya diharapkan peserta didik bisa belajar bahasa sekaligus belajar memahami nilai yang terdapat di dalam cerita itu. Untuk bagian identifikasi itu ada peserta didik dan materi pembelajaran, dimensi profil lulusan. Untuk peserta didik diharapkan pengetahuan awal, memiliki pengalaman membaca teks narasi atau cerita serta memahami informasi yang terdapat di dalamnya. Ada minat belajar, terus kebutuhan belajar peserta didik. Di sini saya garis bawahi di kebutuhan sosial emosional. Peserta didik memerlukan lingkungan belajar yang aman untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat teman, dan bekerja sama selama diskusi kelompok. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pembelajaran ini dirancang melalui kegiatan literasi, yaitu membaca, diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi sehingga kebutuhan akademik sekaligus pengembangan sosial emosional peserta didik dapat terfasilitasi. Berikut materinya yaitu makna denotatif dan konotatif, ada perbedaannya, menentukan makna, penerapan dalam cerita rakyat, serta pesan dari cerita sebagai penguatan. Untuk dimensi profil lulusan, di sini saya pertegas di bagian kolaborasi dan kemandirian. Untuk bagian kolaborasi ini dikembangkan melalui kegiatan pembagian peran, saling membantu, menghargai pendapat teman, dan menyelesaikan pendapat secara santun selama kegiatan kelompok sebagai bagian dari penguatan kompetensi sosial emosional.
Terus ada kemandirian juga dikembangkan melalui kemampuan peserta didik mengenali kesulitan belajar, mengelola emosi ketika menghadapi tantangan, dan menentukan refleksi terhadap proses belajar. Di bagian C, desain pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran ini difokuskan peserta didik memahami dan menggunakan kosakata yang memiliki makna denotatif dan konotatif sesuai dengan konteksnya. Ada lintas disiplin ilmu yang berkaitan dengan mata pelajaran ini, dengan materi ini ada pendidikan Pancasila dan seni budaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ini terdiri dari 4 kemampuan utama. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan makna konotatif dan denotatif. Yang ketiga, di sini ada peserta didik mampu mengevaluasi ketepatan penentuan makna berdasarkan konteks. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat membuat kalimat menggunakan makna konotatif dan dekonotatif berdasarkan konteks. Selain tujuan akademik tersebut, di sini saya juga mengintegrasikan dengan tujuan PSE, yaitu kesadaran diri. Terus ada pengelolaan diri berkesadaran, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk topik tadi menentukan makna denotatif dan konotatif. Untuk praktik pedagogisnya, pendekatan yang saya gunakan yaitu deep learning, model pembelajaran PBL, problem based learning. Ya, kemitraan belajar guru, peserta didik, teman sebaya, orang tua. Untuk lingkungan belajar di sini ada lingkungan fisik, yaitu buku paket, bahan ajar, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan sosial, yaitu bekerja sama, mendengarkan pendapat teman, menghargai pendapat. Dan yang ketiga di sini ada lingkungan psikologi, yaitu guru menciptakan suasana belajar yang aman, menyenangkan. Guru juga membangun kesepakatan kepada siswa. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung pengembangan sosial emosional peserta didik. Dan pemanfaatan teknologi di sini ada PowerPoint, laptop atau LCD projector atau TV IFB, Canva, dan sumber digital yang relevan yang tersedia di sekolah. Bentar, sebelum kita lanjut, saya kenapa mengambil materi denotatif dan konotatif ini? Menurut saya materi denotatif dan konotatif ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Seringkali peserta didik itu menemukan kata yang memiliki makna berbeda sesuai dengan konteksnya. Seperti misalnya kata hanyut. Secara denotatif, kata hanyut itu berarti terbawa arus air. Tetapi dalam kalimat Muria dan Sang Gede seringkali hanyut dalam permainan. Kata hanyut ini tidak berarti terbawa arus air, tetapi terlalu asik atau terbawa suasana di dalam permainan. Dari contoh tersebut, peserta didik belajar bahwa penggunaan kata atau peserta didik dalam memahami makna sebuah kata, kita itu tidak cukup hanya melihat arti kata di dalam sebuah kamus, tetapi harus memperhatikan konteks kalimat dan keseluruhan di dalam cerita itu.
Untuk bahan bacaan, kenapa saya ambil ini Tari Guel? Karena Tari Guel ini ada di buku siswa, dan selain itu untuk membantu peserta didik memahami materi, cerita ini memberikan nilai-nilai positif. Dalam cerita ini menceritakan Muria dan sang Ngede yang mengalami berbagai peristiwa sampai akhirnya muncul kisah tentang Gajah Putih dan tarian yang kemudian dikenal dengan Tari Guel. Cerita ini dipilih karena selain memberikan contoh penguatan kata, menggunakan konteks juga mengandung nilai penting seperti tanggung jawab, kesabaran, doa, kerjasama, dan pelestarian budaya. Jadi satu bahan bacaan ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan akademik sekaligus mendukung pengembangan sosial emosional peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan kegiatan yang bersifat aktif, kolaboratif, dan berpusat kepada peserta didik atau student sentris. Pada tahap pengalaman belajar, di sini ada langkah-langkah pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada tahap pendahuluan, di tahap awal ini tentunya guru melakukan apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mengajak peserta didik melakukan kesadaran diri dengan mengenali perasaan dan kesiapan mereka sebelum belajar. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi kelompok. Di sini masuk ke dalam kegiatan inti. Sebelum memulai diskusi, guru membuat kesepakatan kerja kelompok seperti mendengarkan ketika teman berbicara atau guru sedang berbicara harus didengarkan, menghargai pendapat, tidak menertawakan jawaban teman, dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi. Di dalam kegiatan inti ini, integrasi dengan PSE tidak hanya dicantumkan kepada tujuan, tetapi diterapkan secara langsung dalam aktivitas pembelajaran. Ketika mengerjakan LKPD, peserta didik bekerja sama untuk menemukan kata atau langsung dalam aktivitas pembelajaran. Ketika mengerjakan LKPD, peserta didik bekerja sama untuk menentukan kata atau ungkapan dalam cerita yang memiliki makna tertentu. Mereka membagi peran. Ini, guru mengajak setiap kelompok menyepakati pembagian peran. Jadi mereka itu akan membagi peran, mendengarkan pendapat teman, memberikan tanggapan dengan santun, dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa kompetensi PSE yang dikembangkan. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Ya, peserta didik mengenali perasaan dan kesiapan dan kemampuan dirinya. Yang kedua, pengelolaan diri, yaitu kemampuan menjaga fokus dan menyelesaikan tugas. Ya, yang kedua itu pengelolaan diri dan kemampuan menjaga fokus dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, kesadaran sosial. Mereka itu harus memahami dan menghargai kondisi serta pendapat orang lain. Mereka itu jangan egois. Yang keempat yaitu kemampuan berelasi, yaitu bekerja sama dan komunikasi secara baik. Dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mereka itu tidak asal berbicara. Ketika mereka berbicara, mereka harus
tanggung jawab atas apa yang mereka bicarakan, yaitu menentukan jawaban berdasarkan konteks dan bukti yang ditemukan. Penyelidikan kelompok di sini setelah membaca peserta didik mengerjakan LKPD salah satu pembagian utama yaitu di modul adalah LKPD kelompok. LKPD ini nanti terdiri dari beberapa bagian seperti ini. Bentar, untuk LKPD-nya terbagi menjadi beberapa bagian. Kelompok harus bisa bekerja sama dan membagi tugas-tugas mereka nantinya. Kegiatan pertama adalah menentukan makna hanyut. Nah, ini makna hanyut itu apa? Kegiatan kedua itu mencari kata ungkapan lain yang ada dalam cerita dan menganalisis maknanya. Yang ketiga adalah membandingkan menggunakan kata apakah itu termasuk denotatif atau kata konotatif. Yang keempat yaitu detektif bahasa, yaitu nanti peserta didik menentukan apakah penggunaan kata tertentu termasuk denotatif atau konotatif. Kemudian peserta didik membuat kalimat sendiri menggunakan kata denotatif atau konotatif, dan pada bagian akhir kelompok akan mempresentasikan hasil yang telah mereka kerjakan. Dengan demikian, LKPD ini tidak hanya mengukur kemampuan dalam memahami materi, tetapi juga melatih kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab, serta keterampilan menyampaikan pendapat. Terus di sini ada kegiatan penutup, guru melakukan penyimpulan materi, guru memberikan lembar refleksi tentang pembelajaran hari itu, dan ada menyanyikan lagu daerah yaitu Soleram. Dan di kegiatan awal tadi untuk menyanyi juga ada, tapi menyanyikan lagu nasional. Di sini saya pilih lagunya yaitu Bangun Pemudi Pemuda yang jarang didengarkan oleh siswa. Ya, sampai kegiatan penutup. Untuk bagian berikutnya, di bagian E, asesmen pembelajaran. Untuk mengetahui tercapainya pembelajaran, modul menggunakan beberapa bentuk penilaian, yaitu ada sikap, terus keterampilan psikomotor, pengetahuan melalui LKPD tadi, dan evaluasi individu. Di sini ada penskorannya. Ya, ini untuk pengelolaan nilai akhir. Sikap atau efektif di situ berbobot 20%. Terus keterampilan atau psikomotor berbobot 30%. Pengetahuan melalui LKPD kelompok berbobot 20%. Evaluasi individu yang dikerjakan sendiri berbobot 30% dan jumlahnya 100%. Tidak lupa di dalam asesmen individu itu ada kisi-kisi. Tadi ada kisi-kisi untuk asesmen individu, dan nanti saya akan tunjukkan kisi-kisi untuk LKPD kelompoknya. Untuk asesmen individu ini, selain penilaian kelompok, saya juga memberikan asesmen individu agar kemampuan setiap peserta didik itu dapat diketahui secara lebih objektif. Asesmen ini terdiri dari 10 soal, yaitu dari nomor 1 sampai 5 itu adalah kognitif 4C, pilihan ganda.
Untuk nomor 6, 7, 8 berbentuk uraian itu tingkat C5. Sedangkan untuk nomor 9 dan 10 di sini saya menggunakan urean yaitu tingkat kognitif C6, dengan tentunya di sini setiap soal saya membagi menjadi 3 yaitu mudah, tingkat sedang, dan tingkat sukar. Untuk penskorannya, skor maksimal yaitu ada 15, nanti akan dikonversikan ke dalam nilai dengan rumus skor perolehan dan nanti dibagi menjadi 15 dan dikali dengan 100. Dengan pembagian ini, asesmen tidak hanya mengukur kemampuan mengingat tetapi juga kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan contoh sendiri seperti yang di bagian 9 dan 10 ini. Di tingkat sukar, membuat kalimat bermakna denotatif dan menjelaskan maknanya, dan nomor 10 membuat kalimat bermakna konotatif dan menjelaskan maknanya. Dalam penilaian PSE atau efektif, aspek yang diamati yaitu meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya carikan dulu sebentar untuk ini di lampiran 8 lembar observasi afektif tadi ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masing-masing ini akan menggunakan skala penilaian 1 sampai dengan 4. Dengan demikian PSE ini tidak hanya menjadi teori yang tertulis dalam tujuan pembelajaran, tetapi juga diamati dan dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada penilaian psikomotor. Untuk aspek keterampilan peserta didik dinilai melalui kemampuan menemukan kata atau ungkapan, menggunakan makna, mengisi LKPD, menyajikan hasil, dan membuat kalimat denotatif dan konotatif. Untuk penilaian ini menggunakan rubrik yang sama seperti ini, penskoran 1 sampai dengan 4. Hal ini bertujuan agar penilaian keterampilan tidak hanya berdasarkan hasil akhir tetapi juga mempertimbangkan kualitas proses dan kemampuan peserta didik dalam menyajikan hasil belajarnya. Selanjutnya di sini ada bagian ya ini nanti asesmen individu. Nah, program remedial dan pengayaan. Setelah asesmen dilakukan, peserta didik yang belum mencapai kriteria ketercapaian nanti akan mendapatkan program remedial, dan peserta didik yang sudah mencapai kriteria akan mendapatkan pengayaan. Untuk remedial sendiri dilakukan melalui penjelasan ulang mengenai denotatif dan konotatif, contoh yang lebih sederhana, pelatihan menemukan makna berdasarkan konteks, serta bimbingan individu atau kelompok kecil. Dan untuk pengayaan sendiri, peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diberi
memberikan pengayaan. Mereka nanti diminta mencari kata yang dapat digunakan dalam makna denotatif dan konotatif dari cerita rakyat atau bacaan lainnya. Kemudian mereka akan membuat kalimat dan menjelaskan perbedaannya. Selanjutnya ada refleksi. Untuk refleksi sendiri, modul ini juga menyediakan refleksi bagi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik tidak hanya menanyakan apa yang mereka pahami tentang materi, tetapi juga bagaimana perasaan mereka selama belajar. Ya, seperti ini. Bagaimana mereka menghadapi perbedaan pendapat, sikap baik apa yang sudah mereka tunjukkan, dan apa yang ingin mereka perbaiki. Sementara itu, guru melakukan refleksi terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran, efektif kegiatan, keterlibatan peserta didik, kerja kelompok, penggunaan ice breaking, alokasi waktu, serta peserta didik yang membutuhkan remedial ataupun penguatan maupun pengayaan. Dengan demikian, refleksi tersebut proses pembelajaran dapat diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Dalam keberlanjutan PSE, tentunya sikap menghargai pendapat, bekerja sama, mengelola diri, dan bertanggung jawab akan terus dikembangkan dan diamati pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi PSE ini nanti ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan, bukan hanya sebagai tambahan dalam modul saja. Kelebihan modul yang saya buat ini, yang pertama itu materi akademik dan PSE itu terintegrasi dalam satu proses pembelajaran. Kelebihan yang kedua itu peserta didik tidak hanya menerima penjelasan guru, tetapi aktif membaca, berdiskusi. Aktif membaca dari mana? Di sini ada bahan ajar. Ada bahan ajar, terus ada modul bahan ajar yaitu modul tadi, terus ada bahan bacaan. Di sini saya juga membuatkan bahan bacaan yang sama dengan buku paket. Nah, ini Tariguel. Seperti ini. Jadi peserta didik itu tidak hanya menerima penjelasan dari guru, mereka itu juga aktif membaca, berdiskusi, menganalisis, dan membuat contoh serta mempresentasikan hasilnya nanti. Yang ketiga tadi asesmen. Asesmen yang dilakukan secara menyeluruh melalui aspek pengetahuan, keterampilan, dan sosial emosional. Yang keempat, penggunaan cerita ini Tariguel memberikan konteks budaya dekat dengan nilai kehidupan. Yang kelima, terdapat remedial dan pengayaan. Untuk remedial dan pengayaan tadi seperti ini. Nah, remedial dan pengayaan sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada rekap nilai, LKPD, afektif, psikomotor. Ya, format diperbanyak sesuai dengan jumlah peserta didik. Seperti ini. Terus ada penskoran, ada kunci jawaban dan lain sebagainya. Untuk sebagai penutup, jadi secara keseluruhan modul ini dirancang untuk mencapai dua hal utama.
Yang pertama yaitu capaian kompetensi bahasa, khususnya kemampuan menentukan makna denotatif dan konotatif berdasarkan konteks. Dan yang kedua itu adalah pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik. Melalui kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Saya harap melalui pembelajaran ini peserta didik tidak hanya mampu menjawab, tetapi peserta didik juga mampu untuk mengetahui makna dari kata itu. Selain itu, juga mampu bekerja sama, terus menghargai pendapat orang, mengelola diri, dan menerapkan pembelajaran tersebut di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikian yang dapat saya presentasikan dari modul yang telah saya susun ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.